Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Irianto Saputra dengan NIM 2020011034014 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Dalam video pembelajaran ini, kakak akan membahas materi tentang program linear, yaitu materi yang ada pada kelas 11. Nah, sebelum masuk pada pokok pembahasan, adapun kompetisi dasar kita. Yang pertama 3.2 menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua 4.2 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Tujuan pembelajaran dalam video ini, yang pertama menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yang kedua membuat model matematika dari masalah kontekstual, dan yang ketiga menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan sebagai penyelesaian dari program linear. Program linear. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari program linear ini? Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, contohnya, ada seorang pengusaha yang menjalankan perusahaannya. Tentu ia menginginkan profit yang besar atau meningkat, di mana dengan modal yang sedikit, dia dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Atau contoh lain, seorang tukang kue yang memiliki bahan-bahan serta tempat untuk menjual kue yang terbatas, tentu saja menginginkan keuntungan dari berjualan kue yang melimpah. Dari kedua contoh tersebut, maksud dari kata optimasi di sini ialah mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum. Dari penjelasan dan contoh yang sudah kakak berikan tadi, adik-adik pasti sudah mendapatkan gambaran mengenai apa itu program linear. Sekarang adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah terkait optimasi menggunakan program linear itu. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kakak akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, model matematika, dan barulah setelah itu kita masuk ke nilai optimum suatu fungsi objektif atau tujuan. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau biasa disebut juga SPTLDV. Adik-adik masih ingat kan tentang tanda-tanda pertidaksamaan linear dua variabel? Itu ada apa saja? Ya, yang pertama itu ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Setelah mengetahui tanda pertidaksamaannya, baru kita bisa masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini misalkan ada beberapa persamaan. Coba kita cek mana yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang bukan. Nah, kita lihat pada contoh persamaan yang pertama, yaitu 2x tambah 3 sama dengan 7. Ini jelas bukan merupakan pertidaksamaan ya, karena tandanya itu adalah sama dengan. Dan yang kedua, 2y sama dengan 8 juga bukan merupakan pertidaksamaan. Dan contoh yang ketiga, 4x tambah 3 kurang dari 9. Nah, di sini kita lihat bahwa tandanya sudah merupakan pertidaksamaan linear. Tapi dari variabelnya kita hanya melihat satu variabel, yaitu pada 4x. Jadi ini hanyalah pertidaksamaan linear satu variabel. Dan contoh yang keempat, 3x lebih dari 8. Ini tandanya sudah pertidaksamaan, namun hanya satu variabel saja. Nah, contoh yang terakhir, 5x kurang 3y lebih dari sama dengan 11. Nah, ini kita lihat bahwa contoh yang kelima merupakan pertidaksamaan linear variabel karena tandanya adalah lebih dari sama dengan dan terdapat dua variabel, yaitu 5x ditambah 3y. Menggambar grafik pertidaksamaan. Dalam menggambar grafik pertidaksamaan, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua menentukan titik uji. Ketiga menentukan arsiran. Dan yang keempat menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Tadi ada 4 langkah ya untuk menentukannya. Yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan agar lebih mudah, kita buat ke dalam tabel.
Nah, di sini ada X dan Y yang akan kita buat, dimana jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 untuk menemukan koordinat XY-nya. Pertidaksamaan kita tadi yaitu adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan, kita rubah menjadi X tambah 2Y sama dengan 6 untuk menentukan titik potongnya. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama, di mana X sama dengan 0, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan, yaitu kita mengganti nilai X dengan 0, sehingga kita mendapatkan 0 tambah 2Y sama dengan 6. 0-nya habis, sisa 2Y sama dengan 6. Kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 3. Sehingga untuk koordinat yang pertama itu adalah 0,3. Dan yang kedua, jika Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan juga Y sama dengan 0 ini ke dalam persamaan. Jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 6, Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga kita dapatkan X sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 6. Nah, 2 dikali 0 ini habis, jadi kita dapat X sama dengan 6. Jadi untuk yang kedua adalah 6,0. Langkah selanjutnya adalah membuat koordinat kartesius. Nah, masih ingat kan koordinat kartesius? Kita masukkan nilai 0,3 dan 6,0 yang kita dapatkan tadi ke dalam koordinat kartesius ini. Nah, yang pertama 0,3 di mana X-nya adalah sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 3. Jadi kita dapatkan titik yang pertama yaitu di 0,3. Dan yang kedua adalah 6,0 di mana X-nya ini sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan titiknya yaitu di 6,0. Kemudian kita tarik garis dari dua titik yang kita sudah masukkan ke dalam koordinat kartesius ini, sehingga kita akan mendapatkan garis pertidaksamaan dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Perlu diperhatikan di sini, jika tanda pertidaksamaannya mengandung sama dengan, berarti garis penghubung antara dua titik ini tidak putus-putus. Tapi kalau misalkan di sini tandanya tidak mengandung sama dengan, yaitu lebih dari atau kurang dari saja, maka garis penghubungnya putus-putus. Oke. Selanjutnya adalah menentukan titik uji. Di sini pertidaksamaan kita tadi adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan. Di sini kita kembalikan lagi tanda kurang dari sama dengannya, karena mengubah tanda menjadi sama dengan itu hanya kita lakukan pada saat mencari titik potongnya. Setelah itu kita kembalikan lagi ke kurang dari sama dengan atau ke pertidaksamaan. Di sini untuk menguji titiknya itu sebenarnya terserah ya untuk nilai X dan Y-nya berapa, tetapi agar lebih mudah kita mengujinya saat nilai X dan Y-nya 0. Teman-teman atau adik-adik di sini bisa mencoba untuk menggunakan titik yang lain ya, misalnya 2,0 atau 0,2 itu bebas. Tapi di sini kakak akan menggunakan titik 0,0. Jadi misalkan di sini titiknya 0,0, itu berarti kita mengganti baik nilai X dan Y itu menjadi sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, X-nya menjadi 0 dan 2 dikali 0 itu sama dengan 0 kurang dari sama dengan 6. Jadi 0 tambah 0, 0. Nanti kita lihat 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti ini kita lihat ya benar bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya menentukan arsiran. Menentukan arsiran ini bergantung pada titik uji. Nah, titik uji kita tadi kan di titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, kita lihat apakah 0 itu kurang dari sama dengan 6? Ya benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 6. Maka pernyataan ini benar. Saat di titik pusat atau 0,0, ternyata pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan ini berlaku benar. Maka daerah arsirannya itu merupakan daerah yang mendekati titik pusatnya. Nah, sekarang yang titik pusat itu dari garis pertidaksamaannya kita arsir ke arah titik pusatnya, yaitu ke arah bawah. Tapi jika pernyataan itu berlaku salah, maka kita arsir ke arah sebaliknya, yaitu menjauhi titik pusat atau ke arah atas. Dan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu adalah yang merupakan daerah arsiran. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terkena arsiran. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, untuk persamaan garis 5X tambah 3Y sama dengan 5 ini, kita rubah tandanya yang dari pertidaksamaan menjadi
sama dengan. Nah, untuk membantu kita buat tabel di sini untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0-nya. Nah, yang pertama, persamaan 5X tambah 3Y sama dengan 15, kita substitusi nilai X sama dengan 0-nya ke dalam persamaan sehingga kita dapatkan 5 kali 0 tambah 3Y sama dengan 15. Nah, 5 kali 0 ini habis sehingga kita dapat 3Y sama dengan 15. Kedua ruas kita bagi dengan 3 sehingga dapat nilai Y sama dengan 5. Jadi untuk titik yang pertama, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dan titiknya adalah 0,5. Dan yang kedua adalah jika Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan juga ke dalam persamaan sehingga 5X tambah 3Y sama dengan 15 menjadi 5X tambah 3 kali 0 sama dengan 15. Nah, 3 kali 0-nya habis sehingga 5X sama dengan 15. Kedua ruas kita bagi dengan 5, maka kita dapatkan X sama dengan 3. Untuk titik yang kedua, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3, dan titiknya yaitu 3,0. Langkah berikutnya, kita masukkan titik yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 3,0 dan 0,5 ke dalam koordinat Kartesius. Nah, yang pertama titik 3,0, di mana X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita letakkan titiknya yaitu di titik 3,0. Dan yang kedua titik 0,5 juga kita sama seperti yang tadi, kita masukkan ke dalam koordinat Kartesiusnya menjadi tepat di titik 0,5. Kemudian tarik garis untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Sehingga kita mendapatkan garis dari pertidaksamaan 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Kemudian kita tentukan titik ujinya. Untuk titik uji kita gunakan titik 0,0 atau titik pusat. Nah, kita substitusi nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0-nya ke dalam persamaan. Jadi 5 dikali 0 tambah 3 dikali 0 kurang dari 15. Nah, di sini 5 kali 0 itu 0 dan 3 kali 0 itu 0, sehingga 0 tambah 0 kurang dari 5. Nah, jadi 0 kurang dari sama dengan 15. Yang berikutnya arsiran. Kita kembali lihat dari titik ujinya, di mana jika kita menggunakan titik 0,0 dan mendapatkan 0 kurang dari sama dengan 15. Nah, dapat dilihat bahwa pernyataan tersebut benar, 0 kurang dari sama dengan 15. Maka untuk arsirannya mendekati titik uji atau titik pusatnya. Jadi untuk arsirannya mengarah ke bawah atau mendekati titik pusat. Yang berikut adalah model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Sistem pertidaksamaan linear yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada permasalahan sehari-hari dengan memodelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi yang menggunakan bahan dari papan-papan kayu. Satu meja memerlukan 10 potong papan dan satu kursi memerlukan 5 potong papan. Papan yang tersedia ada 500 potong papan. Biaya pembuatan untuk satu meja sebesar 100.000 dan biaya pembuatan satu kursi 40.000. Anggaran yang tersedia atau modal yang tersedia adalah 1 juta. Harga jual untuk satu meja adalah 120.000 dan untuk satu kursi yaitu 60.000. Nah, dari ketersediaan kayu dan modal si pengusaha mebel ini, tentunya ia ingin memperoleh keuntungan dan penjualan meja dan kursi. Dia pun merencanakan banyaknya meja dan kursi yang akan diproduksinya dengan merumuskan berbagai kendala sebagai berikut. Yang pertama adalah meja dan kursi yang akan ia produksi. Nah, di sini meja dan kursinya itu dia misalkan menjadi untuk mejanya sama dengan X dan kursinya sama dengan Y. Kemudian yang kedua, untuk bahan kayu di mana hanya ada tersedia 500 potong kayu, dan untuk satu meja memerlukan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan 5 potong kayu. Nah, ini dapat dirumuskan menjadi 10X tambah 5Y kurang dari sama dengan 500 karena kayu yang tersedia hanya 500 potong dan tidak bisa lebih dari 500. Dari persamaan ini juga kita bisa sederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Kendala yang ketiga adalah anggaran atau modalnya. Modal yang tersedia adalah 1 juta. Sedangkan untuk pembuatannya, satu meja memerlukan biaya sebesar 100.000 dan satu kursi sebesar 40.000. Dari kendala ini dapat dirumuskan menjadi 100.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Nah, dari pertidaksamaan ini bisa disederhanakan lagi menjadi 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Jadi, fungsi kendala yang kita dapatkan yaitu yang pertama, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 100,
Dan yang kedua, 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 50. Yang berikutnya adalah fungsi tujuan, di mana pengusaha mebel ini dia ingin menjual satu meja itu sebesar 120.000 dan satu kursi 60.000. Jadi dapat dirumuskan untuk fungsi tujuannya adalah 120.000x ditambah 60.000y. Nah, dari ilustrasi tersebut, adapun langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pahami permasalahan dengan cermat, lalu buat permisalan. Dan yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Dan yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Dan yang terakhir, kita masuk pada nilai optimum suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Untuk lebih memahami nilai optimum suatu fungsi objektif atau tujuan, kita langsung masuk saja kepada contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat dua jenis baju pesta. Baju pesta yang pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta yang kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta yang kedua adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita pahami dulu permasalahannya dengan cermat, lalu kita buat permisalan. Dan yang kedua adalah susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada dan susun fungsi tujuannya. Untuk mempermudah, kita buat tabel untuk membantu kita dalam membuat model matematikanya. Nah, di sini ada tabel untuk kain satin dan kain prada, dan banyak model yang pertama dan banyak model yang kedua. Di sini kita memisalkan untuk banyak model yang pertama itu sebagai X dan banyak model yang kedua itu sebagai Y. Nah, dari tabel yang sudah kita buat ini kita dapat membentuk atau membuat model matematikanya. Nah, di sini kain satinnya untuk model yang pertama itu memerlukan 2 meter kain satin dan untuk model yang kedua itu memerlukan 1 meter kain satin dan untuk maksimumnya yaitu 4 meter. Sedangkan untuk kain prada, banyak model yang pertama itu memerlukan 1 meter kain prada dan model yang kedua memerlukan 2 meter kain prada dan maksimum untuk kain pradanya adalah 5 meter. Dari sini kita bisa membuat model matematikanya. Untuk yang pertama, untuk kain satinnya, di mana 2 meter kain satin untuk model yang pertama dan 1 meter kain satin untuk model yang kedua. Dan nilai maksimumnya 4, jadi model matematikanya adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Dan untuk yang kedua, kain pradanya, model yang pertama memerlukan 1 meter kain prada dan model yang kedua memerlukan 2 meter kain prada dengan nilai maksimumnya 5. Jadi model matematikanya adalah x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Dan untuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, dimana di sini untuk model yang pertama harga jualnya adalah 500.000 dan untuk model yang kedua harga jualnya adalah 400.000. Jadi untuk fungsi objektifnya adalah 500.000x ditambah 400.000y. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi kendala dan fungsi tujuannya, kita langsung masuk kepada grafik. Sama seperti contoh pertidaksamaan linear yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, untuk grafiknya, pertama-tama kita lakukan pada persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Nah, di sini kita buat tabel untuk membantu kita dalam menentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y-nya. Nah, di sini dimana jika x-nya sama dengan 1, kita mendapatkan nilai y-nya itu sama dengan 4. Jadi titik yang pertama adalah 0,4. Nah, sedangkan ketika y-nya sama dengan 0, itu kita mendapatkan nilai x-nya yaitu sama dengan 2. Jadi itu titik yang kedua adalah 2,0. Nah, dari dua titik ini kita langsung tarik garis untuk mendapatkan garis dari persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua, yaitu x tambah 2y sama dengan 5. Nah, ini juga kita buat ke dalam tabel, dimana ketika x-nya sama dengan 0, kita mendapatkan nilai y-nya yaitu 5/2. Dan ketika y-nya sama dengan 0, kita mendapatkan nilai x-nya yaitu 5. Jadi untuk titik pada persamaan yang kedua ini, yang pertama adalah 0,5/2 dan 5,0. Nah, jadi kita langsung saja membuat, kita menarik garis dari dua titik
pada persamaan yang kedua, sehingga kita mendapatkan garis untuk persamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Nah, dari dua garis yang sudah terbentuk, kita akan menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya. Untuk kedua persamaan tersebut, kita akan melakukan titik uji, dan sini kita akan menggunakan titik 0,0. Nah, untuk yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 4, kita mensubstitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. Jadi kita mendapatkan 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita lihat titik ujinya. Di sini 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini pernyataannya benar ya, bahwa 0 itu memang kurang dari sama dengan 4. Jadi, untuk arsirannya pada garis yang pertama itu kita arsir mendekati titik pusatnya atau 0,0. Nah, yang kedua juga pada persamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5, kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. Jadi kita dapatkan X nya kita ganti dengan 0 dan Y nya juga kita ganti dengan 0, menjadi 0 tambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 5. Nah, 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 5, sehingga 0 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini juga benar ya untuk pernyataan yang kedua, bahwa 0 itu memang kurang dari sama dengan 5, sehingga arsiran pada garis yang kedua juga kita arsir mendekati titik pusat atau titik uji yang sudah kita buat. Nah, dalam menentukan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya, kita lihat dari daerah yang paling banyak diarsir. Nah, dari sini kita lihat daerah yang paling banyak diarsir yaitu adalah daerah yang berwarna biru tua. Kemudian kita perhatikan lagi daerah penyelesaiannya. Nah, di sini daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh 4 titik. Yang mana titik yang pertama yaitu adalah 0,5/2 dan 0,0, dan yang ketiga 2,0, dan titik potong antara garis persamaan 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 2Y sama dengan 5. Untuk mencari titik potongnya, kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Teman-teman pasti masih ingat kan tentang metode eliminasi substitusi? Nah, langsung saja kita buat eliminasi substitusinya, di mana 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 2Y sama dengan 5. Kita akan mengeliminasi variabel X-nya. Nah, jadi untuk persamaan yang pertama kita kali 1, dan untuk persamaan yang kedua kita kali 2, agar variabel X-nya menjadi sama. Menjadi 2X tambah Y sama dengan 4 dan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa eliminasi variabel X-nya hingga 2X kurang 2X itu habis, dan Y dikurang 4Y itu sama dengan negatif 3Y, dan 4 dikurang 10 adalah negatif 6. Nah, sini kita dapatkan negatif 3Y sama dengan negatif 6. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 3, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya yaitu Y sama dengan 2. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 2 ini ke salah satu dari dua persamaan di atas. Nah, kita substitusikan saja ke 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, kita substitusi menjadi 2X tambah 2 sama dengan 4, dan kita kurangi kedua ruas dengan 2, sehingga 2X sama dengan 4 dikurang 2, menjadi 2X sama dengan 2. Nah, sini kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Nah, akhirnya kita mendapatkan titik potongnya. Titik potong antara persamaan 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 2Y sama dengan 5. Yaitu titik potongnya adalah 1,2. Nah, setelah mendapatkan 3 titik dalam daerah penyelesaiannya, kita masuk ke dalam fungsi tujuannya. Dimana fungsi tujuannya di sini fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Nah, kita substitusikan ke 3 titik tersebut ke dalam persamaan di atas. Nah, untuk titik yang pertama yaitu 0,5/2 sama dengan 500x tambah 400.000 y sama dengan 500.000 kita kali dengan 0 dan ditambah 400.000 dikali 5/2 menjadi 0 ditambah 1 juta, dan hasilnya adalah 1 juta. Dan untuk titik yang kedua yaitu 1,2. Nah, kita substitusikan juga menjadi 500.000 x ditambah 400.000 y. Nah, di sini kita ganti x-nya menjadi 500.000 dikali 1 ditambah 400.000 dikali 2 menjadi 500.000 ditambah 800.000 yaitu 1.300.000. Dan untuk titik yang ketiga yaitu 2,0. Nah, ini kita juga substitusikan ke dalam persamaan menjadi
500.000 dikali 2 ditambah 400.000 dikali 0 menjadi 1 juta ditambah 0. Nah, sehingga bukti yang ketiga yaitu sebesar 1 juta. Nah, jadi dapat disimpulkan dari ketiga titik yang sudah kita substitusi ke dalam fungsi tujuannya, butik akan mendapatkan keuntungan maksimum jika menjual satu baju pesta yang pertama dan 2 baju pesta dengan model yang kedua. Demikianlah cara kita menentukan optimasi dari suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan program linear. Kakak akan memberikan latihan soal kepada adik-adik untuk dikerjakan di rumah agar dapat melatih kalian dalam menyelesaikan masalah menggunakan program linear. Dan berikut adalah latihan soalnya. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang materi program linear yang dapat saya bagikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan membuat adik-adik serta teman-teman sekalian dapat lebih memahami apa itu program linear dan dapat memanfaatkan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.